Halo semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran kita hari ini. Kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang penerapan kolaborasi dan kerjasama di tempat praktik kerja lapangan atau PKL. Tujuan pembelajaran pada video ini yaitu setelah menyaksikan video presentasi ini, mahasiswa S1 Program Studi Teknologi Pendidikan diharapkan mampu menerapkan kolaborasi dan kerjasama dalam melaksanakan tugasnya di tempat PKL dengan baik. Materi yang akan kita bahas dalam video ini meliputi yang pertama, pengertian praktik kerja lapangan atau PKL, yang kedua, pengertian kolaborasi, yang ketiga, pengertian kerjasama, yang keempat, pentingnya kolaborasi dan kerjasama di tempat PKL, dan yang kelima, contoh penerapan kolaborasi dan kerjasama di tempat PKL yang mengacu pada Prodi Teknologi Pendidikan. Pengertian PKL. Berdasarkan buku pedoman PKL, praktik kerja lapangan atau PKL adalah kegiatan akademik berbobot 2 SKS yang bersifat intrakurikuler. Praktik kerja lapangan merupakan muara dari seluruh perpaduan mata kuliah teori dan praktik, yaitu mata kuliah umum, dasar kependidikan, proses pembelajaran, dan keahlian atau bidang studi. Pada program studi teknologi pendidikan, untuk mengembangkan kemampuan lulusannya, dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian kegiatan PKL dengan keahlian yang dipilih dan dikuasai oleh mahasiswa. Keahlian dari calon tenaga kependidikan program studi teknologi pendidikan terdiri dari 2 keahlian, yaitu teknologi pembelajaran dan teknologi kinerja. Teknologi pembelajaran menyiapkan lulusannya untuk menjadi desainer pembelajaran atau pelatihan, membantu pengembangan kurikulum di berbagai satuan pendidikan, dan mengelola sumber belajar serta pemanfaatan TIK untuk pembelajaran atau pelatihan. Sedangkan teknologi kinerja merupakan pembinaan kompetensi yang mengacu kepada kebutuhan organisasi peningkatan mutu kinerja SDM melalui berbagai upaya belajar dan pembelajaran atau pelatihan serta penerapan TIK. Pengertian kolaborasi. Russell dan Tisley mengatakan, collaboration more specifically as mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together, yang memiliki arti, kolaborasi secara khusus adalah keterlibatan timbal balik para peserta dalam upaya terkoordinasi untuk menyelesaikan suatu masalah bersama. Pengertian kerjasama. Stephen dan Timothy mengatakan, kerjasama adalah sebuah kelompok yang menyatukan usaha-usaha individu untuk menghasilkan kinerja lebih tinggi dan menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Sekarang, setelah kita memahami apa itu PKL, kolaborasi dan kerjasama, penting juga bagi kita untuk memahami mengapa kolaborasi dan kerjasama sangat penting dilakukan di tempat PKL. Nah, berikut beberapa alasannya. Yang pertama, dapat menciptakan penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat, lebih efektif, serta lebih efisien dibandingkan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara individu. Yang kedua, pekerjaan yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Yang ketiga, menyadarkan mahasiswa akan pentingnya pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Dan yang keempat, dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya teamwork dan kemampuan berkomunikasi antar anggota tim. Yang kelima, kolaborasi dan kerjasama dapat meningkatkan kreativitas kerja mereka secara tajam. Yang keenam, membantu mereka menciptakan nilai-nilai budaya kerja yang dapat dijadikan pedoman selama bekerja. Dan yang ketujuh, kolaborasi dan kerjasama yang terjalin dengan baik dapat mendukung terjadinya rapat koordinasi yang lebih produktif. Berikut beberapa contoh kolaborasi dan kerjasama yang dapat mahasiswa lakukan dengan rekan setim selama kegiatan PKL berlangsung. Mari kita simak lebih lanjut. Yang pertama, pembagian tugas dan dokumen sharing. Setiap anggota tim bisa diberi tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan keahlian dan minat masing-masing agar menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Dalam pengerjaannya, tim dapat melakukan dokumen sharing, karena dengan begitu dapat membuat proses pengerjaan menjadi lebih efisien dan proses pertukaran informasi menjadi lebih cepat. Hal ini tentunya dapat meminimalisir terjadinya kesalahan atau miskomunikasi. Yang kedua adalah diskusi dan brainstorming. Setiap anggota tetap harus saling berkomunikasi, misalnya melalui kegiatan diskusi atau brainstorming.
Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menyatukan ide dan pikiran setiap anggota tim PKL, serta untuk memecahkan masalah yang mungkin muncul selama PKL. Yang ketiga, peer training. Melalui peer training, antar anggota tim dapat saling mengajarkan satu sama lain. Mungkin terdapat anggota tim yang lebih mahir dalam beberapa keterampilan atau pengetahuan tertentu yang dapat membantu anggota tim lainnya yang mengalami kesulitan. Yang keempat, mentoring. Selain dengan rekan setim, mahasiswa juga dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan karyawan tempat mereka melakukan PKL. Para karyawan yang telah berpengalaman dapat dijadikan contoh bagi mahasiswa. Kegiatan mentoring ini juga dapat membantu mahasiswa atau anggota PKL dalam membangun ikatan kepercayaan, baik dengan karyawan maupun dengan rekan setim. Yang kelima, review dan umpan balik. Antar anggota tim dapat melakukan review dan memberikan umpan balik. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hasil proyek serta untuk memastikan bahwa hasil proyek sudah mencapai kesepakatan setiap anggota serta dapat membuat setiap anggota merasa diakui dan dihargai atas kontribusinya dalam mencapai tujuan PKL. Kesimpulan, PKL merupakan sebuah program yang dilaksanakan untuk menyiapkan para mahasiswa akhir agar memiliki kompetensi yang sesuai saat memasuki dunia kerja. PKL juga dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang bagaimana dunia kerja berjalan. Dalam melaksanakan kegiatan PKL, mahasiswa membutuhkan kolaborasi dan kerjasama, karena kedua hal tersebut dapat membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Kolaborasi dan kerjasama yang berjalan dengan baik dapat meningkatkan kualitas kerja dan memperkaya pengalaman mahasiswa karena melalui kedua hal tersebut, mahasiswa dapat saling berbagi ide, berbagi pengetahuan, serta berbagi keterampilan yang nantinya dapat membantu mereka di dunia kerja. Terdapat evaluasi yang dapat kamu kerjakan untuk memperdalam pemahamanmu selama menonton video ini. Sekian materi yang dapat disampaikan pada video ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.